dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Ini pujian kami di hari ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Mari kembali sama-sama katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan dan kita berjumpa kembali hari ini hari Kamis saudara. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami akan diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari, yaitu firman-Mu, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan melanjutkan di dalam khotbah yang kemarin. Kita harus bertahan di dalam pengharapan. Sesuai dengan Mazmur 119 ayat 81 yang berbicara tentang setiap masalah, setiap persoalan yang kita hadapi,
Kita percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Mazmur pasal 119 ayat 81. Firman Tuhan berkata demikian. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Saudara, pemazmur berkata bahwa habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan melanjutkan bagaimana pada waktu kita pulang dari Kapadokia menuju ke Indonesia. Di dalam perjalanan selama 14 hari, 7 hari Israel, 7 hari Turki. Nah, saudara, di dalam perjalanan di Turki, saya masih ingat tahun 2000, saudara, kurang lebih tahun 2019, awal dari pandemi, kita masih ada di Turki, saudara. Itu belum ada wabah pandemi. Dan kemungkinan saat itu luar biasa ngeri, saudara. Di mana peserta dari sekian banyak orang, dari 40 peserta, ada satu peserta malam-malam suaminya ketuk kamar saya. Dan suaminya berkata, "Pak, tolong, istri saya lagi sakit." Lalu saya keluar, waduh, saya lihatnya nggak tega, saudara. Dia palanya kayak terpecah belah, sakit, tenggorokannya panas juga. Waduh, saya berkata, "Tuhan, tolong." Pertama, Bapak Ibu, karena situasi di luar lagi salju lagi turun. Yang kedua, dari Kapadokia menuju ke Ankara itu kurang lebih 800 km, Jakarta Surabaya. Nah, dalam keadaan itu saya berkata, "Bu, kita doa ya Bu, sabar ya, besok kita akan kembali menuju Ankara dan kita akan kembali menuju Indonesia, Bu." Nah, saudara, kemungkinan bisa juga dia penderita COVID, saudara, karena kita nggak tahu. Nah, singkat cerita, di dalam perjalanan saya berkata, "Bu, tahan ya, kita besok mau pulang." Paginya, pada waktu kita berangkat kerja, pada waktu kita kembali ke Ankara dari Kapadokia, saya berkata, "Ibu, ayo kita berdoa, sebentar kita akan kembali ke Ankara. Dari Ankara kita kembali ke Indonesia." Kita berdoa, saya berdoa Tuhan memberikan kekuatan buat ibu, bahkan kesembuhan. Nah, memang saudara, dalam situasi seperti itu terkadang kita kehilangan arah. Masalah kita hadapi begitu rumit. Nah, ini menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Tapi yang mau Tuhan mau, kita harus bertahan di dalam pengharapan, saudara. Kenapa kita harus bertahan di dalam pengharapan? Karena Allah mengerti setiap pergumulan kita. Allah tahu. Makanya saudara kasih Tuhan, di tempat kolom Bethesda, kolom di mana kolom belas kasihan. Kolom itu kurang lebih 5.000 meter luasnya, dan di dalam kolom itu, saudara, di serambi kolom itu ada 4 serambi yang ukurannya besar dan 1 serambi ukurannya kecil. Dan dari sekian banyak yang lumpuh, yang timpang ada, dan di situ ada seorang anak muda, 38 tahun lumpuh, dan dia tetap di serambi itu. Sampai akhirnya, sudah, ketika malaikat Tuhan hadir atas kolom itu, air itu bergejolak. Dan orang yang pertama kali jatuh ke dalam kolom itu akan sembuh total. Tapi bagaimana dengan yang lumpuh ini, 38? Dia mulai pesimis. Kalau umur manusia 70 tahun, 38 berarti setengah umur dia. Pasti dia kecewa, pasti dia kesel. Sampai akhirnya Yesus menegur orang ini. Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Tapi jawaban orang ini pesimis. "Ah Tuhan, aku udah bertahun-tahun tidak ada orang yang membawa aku ke dalam kolam itu." Nah, saudara, Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dan di sini kita bisa melihat bahwa Yesus tahu akan kebutuhan orang ini, yaitu supaya dia bisa berjalan. Nah, saudara, saya percaya pada hari ini, bertahan di dalam sebuah pengharapan, karena Yesus mengerti, Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan kita.
Saya berharap engkau jangan putus asa, engkau jangan kecewa dalam hidup ini. Kita jangan merasa diri kita sudah kehilangan segala. Tidak. Yesus tahu apa yang menjadi kesusahanmu. Yesus tahu itu semua. Makanya Yesus berkata kepada anak muda ini, maukah engkau sembuh? Tapi jawaban anak ini, percuma Tuhan. Selama 30 tahun, 8 tahun tidak ada orang yang membawa aku ke dalam kolam itu. Sehingga aku tetap begini. Pertanyaannya mau atau tidak, itu jawaban. Tapi jawaban ini dia pesimis, saudara. Dia pesimis sekali. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya percaya ketika kita tetap bertahan di dalam pengharapan, maka ada kekuatan yang baru. Kenapa? Karena Yesus tahu setiap masalah yang kita hadapi. Kalau Yesus tahu apa yang kita hadapi malam ini, saudara, pagi hari ini, kita harus tetap kuat. Saudara yang kasih Tuhan, jadi kita harus sadari apapun kondisi kita hari ini, dan seberat apapun pergumulan kita, Allah mengerti apa yang kita rasakan. Mungkin kita sudah lama menanti untuk mendapatkan jalan keluar dan tidak ada seorang pun yang peduli. Namun Yesus datang pagi hari ini agar kita dipulihkan, agar kita disembuhkan. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah poin yang pertama. Poin yang kedua, kenapa kita harus bertahan di dalam pengharapan? Karena Allah ingin menolong kita. Tuhan ingin menolong kita. Orang sakit itu tetap pada kerinduan untuk sembuh. Untuk sembuh selamanya, dia sudah menunggu selama 38 tahun, saudara. Belum lagi usahanya seringkali gagal oleh karena kondisi di sekitarnya. Tapi di sini Allah ingin menolong orang itu. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Satu tawaran yang sangat bagus. Karena pada hakikatnya, saudara, Tuhan ingin menolong kita. Makanya firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan ini alasan kenapa kita harus bertahan di dalam pengharapan. Karena Tuhan ingin menolong Anda. Tuhan ingin menolong saudara. Namun harapan untuk sembuh menjadi sebuah yang tertanam di hatinya. Dan dia berkata, anak muda ini, tidak akan mungkin. Tapi Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Berarti Tuhan akan menolong kita. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini, dua hal inilah yang membuat kita bertahan di dalam pengharapan. Saya percaya pagi hari ini, tidak ada perkara yang mustahil. Waktunya Tuhan, His time, akan sanggup menolong saudara. Yang pasti kita harus bertahan. Bertahan bukan untuk berarti kita kalah, tapi bertahan untuk kita menanti bagaimana pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jangan putus asa. Kita harus tetap bertahan di dalam pengharapan. Dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang begitu nyata. Tuhan memberkati. Bapak Ibu diberkati hari ini. Jadikan hari ini harinya Tuhan. Hari yang terindah buat kita. Tuhan sanggup menolong kita. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Kami percaya seberat apapun, seberapa besar masalah yang kami hadapi, Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami tetap bertahan di dalam pengharapan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu, diberikan kekuatan yang baru, tidak ada keputusasaan, tidak ada kelemahan, tidak ada penyesalan, sebab kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup mengerti keadaan kami. Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan umat-Mu. Kami percaya pada hari ini ada pemulihan, ada sukacita, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada damai sejahtera. Tuhan berkati umat-Mu. Yang sakit diberkati dengan berkat kesehatan, yang lemah diberkati dengan berkat kekuatan dari Tuhan. Dan akhirnya kami merasakan bahwa pertolongan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati berkata amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kita semangat di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan,
Jadikan hari ini hari yang terindah bersama dengan Tuhan. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya turunlah damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.